Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Permana Putrari dari kelas 12 MIPA 3. Di sini, saya akan melakukan praktikum listrik statis menggunakan sedotan. Sebelumnya, pernahkah kamu nemuin suatu benda yang nggak dialiri listrik tapi ada gejala kelistrikan yang terjadi? Kalau kalian nemuin benda seperti itu, berarti kalian nemuin fenomena listrik yang statis. Biasanya, kalau ngomongin listrik, pastinya nggak jauh-jauh dari kabel, arus listrik, dan tegangan yang konstan. Tapi, pada listrik yang statis, kalian nggak bakal nih nemuin hal-hal seperti itu. Karena apa? Listrik statis ngejelasin suatu gejala kelistrikan yang terjadi dalam waktu singkat. Karena nggak ada tuh aliran listrik yang mengalir secara konstan. Dan biasanya terjadi pada benda pasif yang nggak bisa dialiri listrik, seperti penggaris, plastik, sedotan, dan lain sebagainya. Nah, berdirinya saya di sini tadi untuk melakukan praktikum listrik statis menggunakan sedotan plastik dengan tujuan untuk membuktikan adanya listrik statis dan menunjukkan gaya tolak menolak serta tarik menarik pada dua benda. Langsung saja kita ke praktikum. Langsung saja. Untuk yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya simple kok, cuma ada 3. Yang pertama, ada botol plastik, gunanya nanti untuk sebagai penyangga. Yang kedua, ada 2 buah sedotan. Yang ketiga, ada tisu. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Yang pertama, yaitu menggosokkan 2 buah sedotan menggunakan tisu dengan melakukannya secara searah selama sekitar 2-3 menit sampai sekiranya sedotan 2 ini sudah panas. Mari kita lakukan. Nah, selanjutnya kita taruh sedotan ini ke sini dan kita lihat reaksinya saat satu sedotan ini didekatkan ke sedotan satunya. Nah, gayanya akan terjadi dia memiliki gaya tolak menolak. Kenapa saat ditempelkan ke sini ini tidak terjadi reaksi? Karena tadi ini belum digesekkan sama kayak ini, belum tidak ada reaksi kan. Nah, apa berarti tadi daerah yang tergesekkan dari itu dari sini sampai sini dan sini sampai ke sini, saat kita dekatkan mereka terjadi tolak menolak. Kenapa sih tolak menolak? Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya uji coba yang kedua, kita pakai nih si tisu ini yang tadi bekas gesek, kita taruh ke sini. Nah, loh. Kenapa si tisu ini diikuti oleh sedotan, atau sedotan kenapa mengikuti si tisu tersebut? Nih, lihat nih jadinya. Ini adanya gaya tarik menarik tuh. Nah, tadi. Nah, itu tadi praktikumnya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Nah, tadi kita sudah praktikumnya, tapi apa yang dapat diambil? Tadi bahwasannya listrik statis suatu gejala kelistrikan pada benda yang bermuatan listrik dalam waktu singkat. Nah, dalam muatan listrik ini terbagi menjadi 2. Ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, sifat muatan listrik menurut Tipler pada tahun 1998 ada 2. Yang pertama, apabila muatan tersebut
sejenis, maka mereka akan tolak-menolak. Contohnya tadi, sedotan dengan sedotan. Karena mereka sejenis, apabila didekatkan, mereka akan terjadi bereaksi tolak-menolak. Nah, contoh lainnya, apabila muatan positif ketemu muatan positif atau muatan negatif ketemu muatan negatif dan didekatkan, mereka akan terjadi tolak-menolak. Nah, selanjutnya sifat muatan yang kedua menurut Tipler yaitu apabila muatan itu tak sejenis, mereka akan tarik-menarik. Contohnya tadi tisu dengan sedotan. Mereka apabila didekatkan, mereka akan tarik-menarik karena mereka memiliki muatan yang berbeda. Contoh lagi, apabila kita ketemu dengan muatan positif dan muatan negatif, apabila didekatkan, mereka akan terjadi tarik-menarik. Nah, terdapat 3 cara untuk proses pembuatan listrik statis itu sendiri. Yang pertama, ada menggosok. Yang kedua, ada induksi. Yang ketiga, ada konduksi. Nah, yang tadi kita pakai atau saya pakai dalam praktikum ini adalah cara pertama, yaitu menggosok. Dengan cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan 2 benda dalam satu arah. Tadi contohnya, ada 2 buah sedotan digesekkan dengan menggunakan tisu secara searah dan muncul adanya listrik statis. Kesimpulannya dari praktikum kali ini adalah listrik statis suatu gejala kelistrikan pada benda yang bermuatan listrik dalam waktu singkat. Sifat muatan listrik menurut Tipler pada 1998 ada 2. Yang pertama, apabila muatan itu sejenis, mereka akan tolak-menolak. Yang kedua, apabila muatan itu tak sejenis, mereka akan tarik-menarik. Ada 3 cara untuk pembuatan listrik statis ini: gosok, induksi, dan terakhir ada konduksi. Nah, tadi nih kita sudah dapat membuktikan dari praktikum tersebut bahwasannya adanya listrik statis dan adanya gaya tolak-menolak dan tarik-menarik. Jadi, cukup sekian praktikum dari saya. Saya Galang Permana Putra Ari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.